Halo semua, perkenalkan saya Tulus Setiawan, mahasiswa praktek kependidikan di SMK Negeri 1 Magelang. Berikut merupakan video praktik kependidikan yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu persiapan, bagian inti atau mengajar, dan bagian praktik atau penutup. Pada bagian persiapan, berisi tentang pembuatan modul ajar, media pembelajaran, dan instrumen penelitian. Pada tahap ini, merupakan pembuatan media pembelajaran berupa PPT yang akan dipresentasikan. PPT tersebut berisi materi pembelajaran, kuis, dan soal-soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Grup siap gerak. Berdoa mulai. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya di mata pelajaran perencanaan elektronika atau PRE. Pertemuan minggu ke-5 atau pertemuan kedua terakhir sebelum materinya selesai. Oke, masih ingat materi kita sebelum itu membahas tentang apa? Sisa. Kemudian apa lagi? Saklar. Terus penguat. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan mempelajari mengenai kalau kemarin kita udah pasti mengenai transistor dan kita pelajari basicnya, dasarnya, pengertian, perhitungan sampai ke pengukuran tegangan. Hari ini kita sudah akan melakukan pengukuran tapi menggunakan alat yang beda, yaitu osiloskop. Nah, di misalnya itu ada osiloskop, ada itu juga. Kita akan mempraktikkan cara mengukur, menggambar gelombang sampai ke perhitungan dan pembuatan laporannya. Ya. Oke, sebenarnya kita pelajari itu buat apa? Kita pelajari seperti ini, mengukur rangkaian itu. Yang pertama, dapat menggunakan transistor sebagai penguat sinyal AC. Ini biasanya digunakan sebagai power ampli, penguat suara atau yang lainnya. Kemudian poin yang kedua, ini kalian nanti bisa merancang transistor tersebut yang sudah dipelajari selama beberapa pertemuan sebelumnya untuk dijadikan sebagai penguat, rangkaian penguat. Kemudian poin yang ketiga, setelah kita menggunakan sebagai penguat, kita sudah akan mengukur menggunakan multimeter dan alat ukur satunya yaitu seto. Kemudian yang terakhir, setelah kita mengukur, kita dapat menghitung biasa transistor menggunakan penguatan dari hasil pengamatan. Jadi kita akan membandingkan apakah teori yang telah kita pelajari dari minggu sebelumnya itu dengan praktek yang telah kita lakukan hari ini, apakah sesuai dan apakah ada ketidak presisian atau keeleran dalam kita melakukan pengukuran baik ataupun pengamatan dan perhitungan. Oke, sebelum kita melakukan pengukuran, kita telah dulu dengan zero. Ya, karena udah nggak asing ya dengan zero. Kalian sudah pernah mencobanya? Sudah pernah mengukur? Mungkin kalau di kelas 10 kalian belum menggunakan CO, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang fitur-fitur, fungsi, dan sebagainya macamnya. CO ini merupakan alat ukur yang dapat mengukur besaran listrik, tegangan yang dapat menampilkan. Kita kan nggak tahu nih, fisik itu bentuknya kayak apa. Jadi kita menggunakan sebuah alat ukur yaitu CO supaya kita bisa melihat bentuknya itu kayak apa. Fisik itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, dengan alat ukur CO ini kita bisa melihat sebenarnya yang kita rasakan kalau kita kasih term itu kayak apa. Terus gelombang itu seperti apa dan apa yang membuat listrik itu bisa berinteraksi dengan kita lewat sentuhan sinyal listrik yang
isinya disebut strom. Nah, dari sel ini kita akan belajar cara penggunaannya. Sel itu katode, osiloskop. Kenapa saya katode? Karena osiloskop yang kalian pakai sel itu masih menggunakan tabung. Makanya itu bentuknya gede banget dan agak panjang. Kalau yang zaman terbaru itu udah pakai yang digital dan nggak ada tabung, udah pakainya layar screen atau bisa TFT atau LCD yang lain. Nah, coba dilihat di sel kalian itu ada beberapa tombol fungsinya. Di sini ada keterangan yang bisa kita pakai itu ada kelapan ini. Ya pasti tombol power yang pasti dipakai. Kemudian ada tombol temper diff itu buat ngatur frekuensi atau lebar pulsanya, lebar gelombangnya. Kemudian ada voltage diff untuk mengatur tinggi rendahnya dan sampai ke calibration atau sebuah fungsi atau sebuah channel untuk kita mengkalibrasi serial sebelum kita gunakan. Jadi kita akan mengecek apakah serial itu bisa digunakan dengan baik sebelum kita melakukan pengukuran. Nah, masalah kalibrasi, silakan kalian bisa hidupkan serial kalian. Kita akan mulai praktek dengan menggunakan step-step langkah yang ada di sini. Oke, coba diperhatikan dulu. Poin yang pertama, silakan pilih channel yang akan kita gunakan. Misalnya kita mau pilih channel 1 yang di sini. Kita hubungkan channel 1 ini ke terminal kalibrasi atau di situ bisa berlabel CAL. Untuk itu masa kalibrasi ya. Dan yang perlu diperhatikan ketika kalibrasi, pastikan yang di part sweep kopling sini source sama tombol di sini itu sesuai dengan step-step yang ada di sini. Kalau kalian nggak ikutin step yang di sini, belum ada jalan keluar atau jika keluar pun tidak akan sempurna. Gitu ya. Nah, untuk kalibrasinya bisa dilihat di gambar. Terminal dari probe CRO itu berhubung dengan kalibrasinya. Kemudian kita mengatur VBP dengan memutar tombol voltage diff dan kita atur sesuai periode dengan pengaturan temper diff. Jadi pengaturan itu kita bisa mendapatkan berapa tegangannya dan berapa frekuensinya. Sebenarnya tujuan penggunaan CRO adalah itu. Kita bisa mengetahui berapa tegangan yang sebenarnya atau frekuensi yang sering digunakan. Nah, sebelum kita lanjut ke pengukuran, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi nanti diharapkan kalian sudah bisa kalibrasi. Saya itu akan pengukuran dan jangan sampai kalau belum dikalibrasi kalau belum kalibrasi jangan melakukan pengukuran. Nanti bisa jadi error tidak akan jalan atau hasil pengukuran kalian tidak sesuai, tidak presisi. Nah, sebelum masuk ke arah yang kuat, di situ juga saya tadi sudah bilang ada CRO sama AFD. Kurang lebih wiringnya dengan seperti ini. Hubungan dulu CRO ke AFD supaya kita bisa mengetahui gelombang dari AFD itu. BBB-nya sih kita masih Ya, masih pakai sama makanya BBB harus menutup dulu. Baru bisa lanjut. oh berarti rumus awal tuh nyari FBB Ya, paling awal. PBB atau PRBB bedanya apa? PBB atau PRBB? Sama sama ini. PRBB sama PRBB bedanya apa? Ya. FBB ini harus di Jadi digarap mas? adalah PBB resistansinya sama itu loh FBB pada apa mas? Nah, tingkatnya gimana? Di rumus kalian ada ICQ. ICQ-nya berapa? Oh, ICQ.
Kemudian ada BCEQ berapa? 0,68. Tidak minus. Berapa? 0,68 volt. Nah, kira-kira di mana titiknya? Sudah kita menemukan dua koordinat. 27 mA sama 0,68 volt. Di depan. Ini ya, ini ya. Yang ke base ya, ke base. Ini 27. AB. Ini. Berarti titik kerjanya di sini. Ini titik kerja atau garis kerjanya di sini.